Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah agama, nanti diselipin doa almarhum dan almarhumah yang mana akan disampaikan oleh almarhum Bapak Ujang Zainal Mutakin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqal ladzi kallaba wa tawalla. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik material berupa harta kekayaan, nikmat jabatan, titipan anak dari Allah, suami dikasih oleh Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kalau malakal maut menjemput untuk memisahkan ruh dan jasad kita, kita diambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Geter saya ngomong perempuan doang, ibu-ibu saya paling ganteng di sini. Ibu ya, ibu sendiri ya, nenek bapak-bapaknya. Allah, oh ya sudahlah, aku tidak paham. Masya Allah. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini makan judul ngajinya juga selingan saja, uang biasanya. Oh tadarus bukan Bu? Oh enggak? Oh gitu. Biasa ya selang-seling gitu ya. Tapi awas jangan seselingan, bahaya. Ibu, kenapa Bu? Ya nanti atau bisa ngajongklok atau mau jatuh seselingannya. Masya Allah, tuh kan ibu-ibu mah, saya mau ngomong sedikit aja deh, apaan tuh? Masya Allah. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah barangkali saya senantiasa kalau ketemu ibu-ibu, saya ngedorong pertama kalinya biar mau saja untuk datang ke tempat seperti ini. Mungkin kalau Bu Arum sering ngedengar saya berbicara seperti ini. Gini Bu, maksud saya, karena sering ketemunya kalau sama Bu Arum. Nah, itu menang yang serikan Ustadz apa nih? Yang serikan yang lewat. Masya Allah.
Gini Bu, Allah katakan oleh Rasulnya Bu, ya punten kalau saya datangnya duluan, yang belakang ya belakang lah, pahalanya sedikit buat itu. Ya jangan salah. Kenapa demikian? Allah katakan oleh Rasulnya, man salaka tariqan ilal ilmi syahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Ngerti itu artinya? Boten ngertos. Nggih. Man salaka man sapa wong salaka yang mau itu siman. Ya, melau apa? Melangkahkan kaki ilal ilmi maring majlis ilmu, ke tempat ilmu, syahadallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada manusia tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan-jangan tas ibu yang dibawa malam hari ini, jangan-jangan baju yang kita pakai hari ini, jangan-jangan kerudungan yang kita pakai hari ini, jangan-jangan kipas-kipas kita yang dibawa hari ini, yang dibawa nanti ke akhirat. Betul tidak? Jadi saksi nanti. Kan bukankah Allah katakan melalui Rasulnya, nanti itu la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah, tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in, sebelum ditanya 4 pokok persoalan. Ibu apa nanti itu dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka atau ditarik ke dalam surga? Belum. Berdiri di mahsyar selama 40 tahun. Matanya ke atas mendongak ke langit. Selama 40 tahun belum beranjak. Apakah kita ditarik ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam neraka sebelum ditanya 4 pokok persoalan? Masya Allah Bu, alam mahsyar, tahu alam mahsyar kan? Belum. Kalau yang sudah tahu berarti bohong gitu kan. Tapi keterangan agama sudah menjelaskan. Ibu, yang namanya alam mahsyar itu padang yang sangat luas, matahari didekatkan. Bu, bayangkan, manusia tersiksa dengan air keringatnya. Masya Allah, sudah tidak kebayang itu. Matahari, kalau menurut satu hadis itu ibu diriwayatkan itu cuma 1 mil. 1 mil itu 1 kilometer ukurannya. Ukurannya itu 1 kilo, dengan landasannya itu tanah yang sangat kayak pasir panas gitu tiap setengah hari. Kayak tepung panas putih warnanya, matahari dekat. Manusia bertriliun-triliun di situ. Belum beranjak tuh. Sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika kita apa mau dilemparkan ke dalam neraka atau ke dalam surga? Pada ngalamun gini sebalik lah. Serius? Masya Allah, ini ya Allah karim Bu. Memang sudah di sana, sudah dikatakan oleh Allah. Sudah dikatakan. Apabila sudah ditiupkan nanti tiupan yang kedua oleh malaikat, siapa yang tukang niup sangkakala? Israfil. Ya, ditiupkan, pada bangun lagi manusia. Di situ terus dikirim oleh malaikat. Woi, kesini hujan dan mutakin. Datu nggak bisa kita nengok. Ntar dulu si malaikat kulanya ayun dahar kering, lapar, nggak bisa. Yang waktu di dunia, masya Allah, ada adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, aku lagi ini urung beres. Ya kan? Kalau lagi di dunia mah. Kalau subuh-subuh mah, waduh, Allahu Akbar, Allah. Tarik lagi selimutnya, bapaknya berongkol lagi, masya Allah. Nanti mah tidak bisa, ditarik langsung oleh malaikat. Kumpul di sana kamu temui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul di sana itu nanti. Masya Allah, jangan bayangkan Bu, masya Allah, masya Allah. Menurut satu riwayat itu Ibu dikatakan manusia di sana ya. Dari manusia pertama dikumpulkan sampai ke manusia yang terakhir. Bayangkan itu. Bayangkan. Sekarang saja kalau ibu pergi haji ke sana, berapa juta manusia di sana? Atau bulan kemarin, bulan September ada ngumpul manusia di Jakarta. Dia dari Istiqlal ke sana pas saat 121. Kan ngestebubu kelihatannya. Apalagi nanti, masya Allah. Ipruh di sana itu. Jangan salah.
langsung pada nunduk yang tadinya itu. Ya, Allah katakan, tidak dulu kita itu ke sana, Bu. Tidak dulu kita ditarik ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam neraka sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika kita di dunia. Apa? Yang pertama, an umrihi bima afnah. Naon cenah eta? Euy. Geus nyaho mata saya mau ngaji cenah lain ini mah kita silaturahmi begini Bu. Insyaallah. Tadi ini kaitannya dengan hadis tadi. Ke sebelah sini tidak ditengok, perasaan teh di sini doang ada orang teh, padahal mah di sana ada gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah kita masih diberkahi oleh Allah mau untuk datang ke majelis ta'lim ya. Jangan dipikir biasa begitu baik, gitu lagi kok materinya juga misalkan. Jangan berpikir itu, karena yang dihitung oleh Allah bukan dapat apa kamu dari majelis ta'lim, bukan. Tetapi mau enggak kamu melangkahkan kaki ke majelis taklim. Itu maknanya. Sehingga sebelum berangkat cium tangan ke bapaknya, apa, bib, papi, kulane sayanya mau berangkat ngaji dulu ya, gitu. Iya bib, belum pulang, ya kan dari tadi kali dari pagi sudah berbicara ya. Wah, itu tidak jadi persoalan. Hari niatnya mau ngaji, hari pamit kagak sama suami, masya Allah. Itu mah tuh pakai atasnya pakai dasi, tapi barang bawahnya pakai kolor doang. Nah, begitu. Kalau mau ngaji nggak pamit dulu sama suami. Sebodoh ada yang kayak gitu juga tadi dari rumahnya. Iya, itu mah sebodoh amat gitu ya. Hati-hati itu makanya Allah katakan. Jangan pikir dulu, yang penting mau dulu duduknya kita di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Yang namanya majelis ilmu itu bukan cuma pengajian di masjid, di majelis ta'lim, bentuk majelis ta'lim, di rumah bahkan kita dengan bapak, kita anak bertiga ngomongnya masalah agama, itu majelis ilmu, itu majelis ta'lim. Insya Allah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan khawatir, guys, arek ngantuk-ngantuk sok silakan. Mudah-mudahan kita sampai nanti jam 11:30. Lembur. Masya Allah. Itu dikatakan. Nah tadi dikatakan tidak mampu manusia itu, Bu, ditarik kemana-mana dulu, tidak. Ditanya 4 pokok persoalan dulu. An umrihi bima afnah. Dari umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau habiskan untuk apa? Satu, coba muhasabah kita. Dulu waktu usia 17 tahun, 18 tahun, itu sama calon si bapak, baheula. Padahal mah belum ada ikatan apa-apa saya teh. Geningan sudah begini begono. Sok muhasabah. Kalau sadar itu kita sekarang, an umrihi bima afnah, cepat ditaubati oleh kita malam yughargir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena kalau nyawa sudah di sini, putus semuanya. Ingat Fir'aun. Ketika Fir'aun kekejaran sama Nabi Musa kepuk kena Laut Merah, terbelah mana Nabi Musa. Jalan ke sana lewat Fir'aun di tengah-tengah. Amantu bi Rabbi Musa. Diterima enggak oleh Allah tobatnya? Tidak. Makanya bersegera dari sekarang. Yuk muhasabah. Al umrihi bima afnah. Dari umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau berikan untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Usia sudah 40 tahun, 41, kelakuan begitu-begitu baik. Tidak ada perubahan. Usia 30 tahun, sholatnya pulang bentok. Ngerti pulang bentok? Kadang-kadang subuh sholat, maghrib kelewat. Aku Islam. Iya, ada kayak gitu. Hati-hati. An umrihi bima afnah. Bersegera dari sekarang. Karena yang namanya umur kan tidak tahu, betul nggak Bu? Tidak tahu umur. Masya Allah, jangan-jangan kita hari ini, sore ini, malam ini masih ngumpul di tempat ini. 5 menit yang akan datang, siapa yang tahu? Qul innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddun
Allah kan hati dicop kira enak. Iya. Padahal maknanya itu kalimat yang barusan kita baca. Qul katakan wahai Muhammad. Qul katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Innal mautal ladzina yafirruna minhu, sesungguhnya kematian. Siar guys ngomong mati mau pada cicing gitu. Innal mautal ladzina yafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang senantiasa kamu menghindari itu. Kalimatnya gitu, ya. Fa innahu, sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menghampiri kamu, tsumma turaddun, dan kamu akan langsung dipendam di dalam tanah. Na'udzubillah, kalau matinya kita tidak dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang tadinya gagah, masih muda, masih hidup, mempunyai wajah, orang yang bisa panggelisna, Masya Allah, kemana-mana, punya harta sombong, punya ilmu sombong, di masyarakat sedikit, hidupnya rada baik dari yang lain, busungkan dada. Barang sudah mati, malaikat Israel datang, masuk di kuburan, digiring oleh masyarakat, bleng di tanah dikumpulkan. Masya Allah, eling-eling, dulur kabeh, ibadah ulah campole, urang hidup urang boleh besinaka buru pae. Arti itu? Enggak, Masya Allah, warung kecengar-cengir dewek baju. Masya Allah. Gening mautnya, nanti saya translate, nanti saya terjemahkan. Ya, gening maut ngadodo, borosok di poho-poho, datang ngatu merinya ngageletek taya tempo. Masya Allah tuh, coba pikirkan oleh kita ya. Allah karim, ayo ngerti mah pasti Masya Allah, Masya Allah gitu ya, ya. Ayo ngerti mah cengar cengir cengar naon. Tadinya mau amin katanya. Masya Allah. Hei manusia, eling dulur kabeh. Manusia, teman-teman saya nih. Ini saya Abu Nawas ibu. Cuma diterjemahkan ke bahasa USA, orang Sukabumi asli. Dia jadi bahasa Sunda. Gitu. Eling dulur kabeh manusia. Hidup tuh tidak boleh campole. Hidup tuh nggak boleh merasa nyantai. Jangan nyantai. Iya, jangan nyantai. Orang hidup ulah mulai. Artinya harus siap siaga. Besina kaburu baik. Kematian mah datang tidak mau ngomong dulu. Ujang Jainal Mutakin mah usianya baru 40 tahun wis kubai maning. Umurnya ulah 50 tahun bisa enggak? Enggak. Masya Allah. Yang udah kematian mah tidak bisa ditawar, tidak bisa mundurkan. Yuk dari sekarang. Allah katakan yang pertama an umrihi bima afna. Umur yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Masya Allah. Ini mah ada pengajian di ke-RW-an, di ke-RT-an, ibu-ibunya. Males begitu-begitu aja. Mendingan nonton baper. Ayo, Ustadz tahu kan ini baper. Masya Allah. Nggak tahu ya. Masya Allah, ibu berarti tidak update ini. Masya Allah. Ya. Umrihi bima. Umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Punya umur 40 tahun, yuk satu terus muhasabah. Tingkatkan. Ini menjadi serius kenapa? Ya, Masya Allah. Itu umrihi bima. Makanya kata Imam Ali bu, yang namanya umur itu bagaikan mata pisau. Coba ibu lihat pisau. Kalau ibu kendalikan, ibu yang mengendalikannya, motong bawang juga rapi saja. Tapi kalau anak-anak karena tidak memahami keadaan pisau itu, bisa ngegeret kena tangannya. Itu namanya umur. Itu ya? Betul tidak? Sehat ini teh? Alhamdulillah ya.
Masya Allah. Sok coba. Makanya kata Imam Ali, yang namanya umur itu bagaikan dua mata pisau. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu menggunakan usia yang kita miliki, maka tidak menutup kemungkinan usia itu yang akan mengakibatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu. Makanya berdoa kepada Allah mah tidak usah dengan umur itu yang enteng aja. Ya Allah, saya memberikan umur yang panjang dan bermanfaat. Begitu ya. Daripada umur panjang tidak bermanfaat, percuma. Kalau semakin tua semakin maksiat kepada Allah, percuma. Betul, nambah dosa. Iya kan? Tetapi ketika Allah memberikan usia kepada kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Cuma memang harus ada niat di dalam hati kita. Umurnya itu, ya Allah, ini mah usia mah sudah mendekati 70 tahun. Habis sholat, likum beredek, likum beredek. Masya Allah, apa sih likum tertib? Assalamualaikum beredek. Masya Allah. Ya jangan sampai, aku coba. Sudah ini Maya. Ini belum kena materi. Saya tadi bawa ayat itu kan, ayatnya juga fa'andartukum narum talaqqa. Ini masih pembukaan. Udah berapa jam itu? Udah setengah jam. Masya Allah, warung ini sampai jam berapa biasanya? Itu ketuanya. Mana ketuanya? Yang baju merah. Oh itu. Oh, sampai jam berapa aja katanya Pak Ustaz, silakan katanya. Oh iya. Masya Allah, paling diprotes sama suami-suaminya nanti. Masya Allah. Tapi kan tadi ya al-umri, Masya Allah. Hati-hati betul kan. Ini Maya usia sudah segini tidak ada perbaikan, maka itu tandanya bisa sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerugian kita nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Manfaatkan umur kita selagi masih ada. Untuk apa? Ya tentu untuk senantiasa terus proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur itu ini kalau kata orang-orang luar mah katanya umur itu bagaikan tumpukan batu gunung es. Sampai dipikirkan, dimuhasabah oleh kita. Bagaikan tumpukan batu gunung es, snowball, bola es yang besar. Yang namanya es, ibu, yang namanya es kalau ibu pakai rujak habis nggak? Habis tuh es. Ibu pakai ngademin itu tuh ikan, biar dia nggak basi, habis nggak tuh es? Habis. Dipakai makan kolak, habis. Diapain pun habis. Bahkan didiamkan pun habis. Begitupun dengan umur kita. Umur orang yang terus taat kepada Allah akan habis. Orang yang maksiat kepada Allah akan habis. Lalu kalau begitu, berapa usia yang Allah akan berikan kepada kita? Wallahu a'lam. Yang penting husnul khotimah nanti ketika kita menjemput kematian itu. Tong khawatir yang namanya meninggal itu mah sudah hak. Ya, yang namanya umur itu. Tetapi penggunaannya, Masya Allah, harus ada perubahan. Ibu, saya baca bukunya keren. Menjemput kematian dari rasa takut menjadi optimis, judulnya Bu. Jadi siapa sih yang tidak takut mati? Takut kan? Tetapi ketika baca buku itu, jadi kita ingin mempersiapkan diri. Sholat tahajud diperbanyak, sholat taubat diperbanyak. Pernah sholat taubat? Nah, sekali doang seumur hidup, alhamdulillah. Betul. Sekali doang, satu hari. Enggak, selama Yo. tahun-tahun. Masya Allah. Itu ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, coba dari sekarang. Tekankan dari sekarang bahwa saya akan memanfaatkan umur saya untuk sebaik-baiknya proses kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau saya tidak mau untuk terus melakukan pendekatan kepada Allah. Malam nanti datang, jam 2 bangun. Jam 2 bangunnya jangan cuma ke kamar mandi doang, kerewek. Udah masuk lagi ke kamarnya, jangan ambil wudhu langsung. Nah, udah masih ada ngerewek. Jadi yang muka keran maksudnya, muka keran doang. Iya jam 2 padahal ya Allah sayang.
Ini membangun malam jam 2, cuma mau kain keran doang, itu nyiram doang, ke sana. Udah masuk lagi ke kamar. Masya Allah. Nah, dari sekarang tuh bangun, kumpulkan nanti. La ilaha illallah. Sholat taubat di sana, sholat hajat di sana, sholat istikharah di sana, sholat mutlak di sana. Besoknya begitu lagi terus. Cuma kadang-kadang penyakit kita ialah engkau ma'arif, ialah nanti mau angke marek. Bisa dalam satu malam dilaksanakan semua. Bisa cuma gak aturan. Waktunya kan Kenapa? ini maksudnya dua keburu sampai subuh. Enggak keburu sampai? Maksudnya keburu sampai subuh. Keburu sampai subuh ya sekeburunya aja tuh kalau begitu. Ya. Yang jelas boleh kok itu dilakukan, boleh direntet gitu. Ya, dari sholat taubat, sholat istikharah, sholat hajat, sholat mutlak, sholat apapun kita laksanakan, terutama sholat taubat. Oh ya, Allah melalui Rasulnya katakan apabila manusia memiliki dosa kepada Allah, ini lagi azan ya. Iya. Iya. Ditahan dulu Bu ya. Ya itu tadi ya, Masya Allah, yang namanya udah gimana tuh kalau sudah meninggal ya meninggal saja, didandanin juga kadang-kadang. Tetapi itu tadi manusia kadang ada rasa sayangnya sama orang tua, terutama kadang-kadang ingin terlalu berlebihan. Hati-hati Bu, ini terutama terhadap mayit ya. Terhadap mayit itu kan yang dilarang itu apa? An-nihayah, jadi menangisi yang berlebihan sampai mencapai apa gitu, jangan sampai itu. Bahkan kucuran air matanya satu kucuran saja yang jatuh ke diri mayit, maka itu akan mengakibatkan api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanaudzubillah ini dari jangan sampai. Tapi kaitan dengan tadi pertanyaan, semaksimal mungkin kita cegah, kalaupun mau tetap dipakaikan, yang penting tidak boleh zat yang mengandung zat kimia atau zat yang diharamkan oleh syariat terutama. Gitu ya. Mengandung zat kimia enggak? Saya enggak pernah makan. Nah itu ya, itu wes hari lagi hidup mama enggak teh deing sok mangga katuran rek sing mardok oge sabarodo eta. Enggak, soalnya kan sering membantu mayit takutnya ada yang minta lagi jadi buat pengalaman. Nah, lebih baik kalau sekarang mah baru hindari saja. Ya, Itu ya artinya. Tahu ya? Oh, jadi kena mayit gitu. Oh, dari mana? Oh, itu tadi dari an umrihi fi ma'afna. Makanya ingat itu kematian hidup ya. Nah, betul. Ya bebaslah ngaji sama saya mah, sok ada apa saja asal jangan minta cabai aja lagi mahal soalnya. Ya, kita cengek, waduh lagi mahal kita cengek. Lagian ya udah gitu, padahal nanti ada. Insyaallah. An umrihi bima afna. Ya, itu tadi yang namanya umur, masya Allah, kadang-kadang masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kadang Allah katakan, siapa kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Namun udah datang mah enggak bisa nolak, entar dulu, jangan, enggak bisa, tetap saja. Awak kurang diuruban, diriung ditarungguan, lagagat datang pasaran, mentong lila sosonuan, langsung diangkat. Sesayang apapun ibu sama suami, ya kan? Sesayang apapun suami ke kita, kalau itu sudah jadi mayit, tetap diantarkan ke sana. Ada ibu di Sukabumi, bapak saya tukang nguburin mayit. Ada ibu-ibu ditinggalin suaminya. Bapak, kenapa ninggalin ibu Pak? Ikut Pak, ikut. Bapak saya tuhul. Kata bapak saya beneran mau ikut, ayo masuk. Nggak mau katanya. Masya Allah. Iya, nisbi ternyata mah. Kayak iya baik. Kan lah ibu ya. Kalau memang kadang-kadang kalau ibu-ibu mau kadang mau 40 hari juga nangis bihayo. Benar? Hari ibu-ibu mah yang itu apa kalau ditinggalin suaminya, iya kan? Dia kerja kalau perempuan mah. Kalau laki-laki mah ditinggalin istrinya kan lain. Nangis nangis beneran Bu, tapi pas saat hari-harinya juga sudah mana ini gantinya ini kan. Kadang-kadang iya. Kalau laki-laki, masya Allah itu Bu, ini mencerita di Sukabumi, masya Allah, Sukabumi itu kampung saya di sana, masya Allah, ada orang meninggal, istrinya kanker payudara,
sebelum meninggal tuh mungkin rajin ngurus istrinya itu bersaudara, udah mendekati hayatnya. Mungkin kan orang kadang udah punya firasat tuh ya, bapak kayak lihatannya masa emang gak lama lagi ya, mungkin bu ini sudah takdir Allah gitu kan. Siapa yang bisa menolak? Iya pak, iya, Masya Allah tuh kan katanya gitu. Ya pokoknya wasiat dia nitip anak-anak ya pak ya, nitip ya udah dok. Akhirnya meninggal si istrinya itu pak, meninggal si istrinya itu blok, meninggal dikuburkan. Dari terma rajin si suaminya itu bener megang amanat si istrinya bu, selama 7 hari 7 malam itu, Masya Allah kelihatan banget ke kuburan bawa air sekocor gitu dikucurin. Terus rajin betul itu, Masya Allah. Ada tetangga yang ngelihat, wah kan ini coba kan Ari akan temani sayang amat sama istri teh, apa rahasianya gitu tuh ya. Saya mah pengen rasanya begitu nanti suami saya tuh bapak kira-kira kesini tuh, si Akang mau berkat rajin. Apa sih kan katanya penyebabnya? Begini itu teh kata si Akang yang ditinggal istrinya itu. Pas saat proses mau ninggalnya itu wasiat ke saya, nitip anak saya. Ini yang 2 diurus, yang betul ya pak ya. Dan 1 lagi kata si istrinya itu, apa Kang? Pokoknya bapak nggak boleh nikah lagi sebelum tumbuh rumput di atas kuburan saya. Eten sebelah kanan mah nyambungnya lambat. Pantes aku rajin. Ayo ke kuburan, nyiram kuburan 7 hari 7 malam. Nggak taunya mah biar cepet tumbuh rumputnya, biar kawin lagi cepet-cepet. Masya Allah. Apa artinya cinta di dunia tunisbi? Ternyata sesayang apapun kita, sesayang apapun sama saudara, sama suami, sama istri, ternyata kalau sudah begitu begini, apa artinya? Ikhtiar dalam kehidupan kita, hati-hati dalam kehidupan kita, tingkatkan terus amal kita. Maksudnya begitu ya, jangan terlalu berlebihan gitu tuh. Borong apa serius katanya si Ustaz mah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Itu kadang-kadang ya, namanya kematian tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang. Walaupun kita lari kemana, bahkan kalaupun kita ngumpet di dalam peti besi, malah justru bukan menghindari kematian, itu mah cepat-cepat matinya juga. Iya kan? Jadi jangan khawatir. Lagi apa? Ada tetangga saya mah hayatu umroh aja kalau nunggu haji lama mah. Saya masuk ke fobia, takut naik pesawatnya, takut mati, jatuh. Astagfirullahaladzim. Ada di sini yang kayak gitu? Oh, ada yang fobia, iya kan? Ada fobia, memang takut. Ini aja di dalam hati tekankan. Wah, kematian, Allah, jodoh, mati, bagja, cilaka, Allah yang mengatur. Kalau memang kita matinya dalam keadaan mau berangkat umroh, insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daripada ngumpet baik di kita di sini karena takut tuh video aja. Kitanya sudah punya harta tidak melakukan itu, maka kata Rasul, pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani kamu. Na'udzubillah subhana'udzubillah. Jangan takut. Di sana maknanya. Lanjut gitu. Lanjut. Yang pertama an umrihi bima apa. Yang kedua, wa an jismihi bima ablah. Ini Bu, kita tuh belum ini pas saat proses hisab di alam mahsyar. Yuhsyarun nas ala ardin baydha. Manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar di tanah dataran yang sangat putih. Sementara itu kakursatin naqiyin, seperti tepung yang sangat panas. Coba Ibu jam 12 injak injak itu tuh pasir di bibir pantai, gimana rasanya? Itu baru di dunia. Sementara kata Rasulullah, panasnya akhirat itu 70.000 kali lipat panasnya di dunia ini. Nah, itu dia bayangkan. Masya Allah. Masya Allah. Kok serius? Masya Allah. Ini bayangkan oleh kita. Ya. Wa an jismihi bima ablah.
dari anggota badan yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Masya Allah. Punya kaki, Allah berikan kaki kepadamu, kau gunakan untuk apa? Alhamdulillah, kalau datang ke majelis taklim, masuk catatannya tadi, man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala thariqan ilal jannah. Langkah kakinya dihitung oleh Allah sebagai tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kalau kita malain, berangkat ngajinya mah iya blok, datang ngajinya dengerin ceramah ustaznya biasa, pas pulang mah pasti Jamil jalan, nggak niat padahal mah enggak, si ibu anu mah nggak datang ya, mentang-mentang habis beli mobil baru makanya sampai nggak pengajian. Kita ibu ya, kadang-kadang padahal habis taklim itu habis ngaji itu, Masya Allah. Kadang-kadang pulangnya tapi kita, ya kan? Pas pulang habis majelis taklim itu, ya Allah si ibu itu kemana ya ngaji? Awalnya begitu, awalnya mah, tapi terus itu kan katanya mentang-mentang habis beli mobil baru, makanya gua sampai ngaji-ngaji acan. Dianya dikiranya paling bagus, padahal habis ngaji ngomongin orang tuh. Masya Allah. Atau habis pulang dari sini tuh, pulang kita tadi mengaji sama Pak Ustaz Ujang, alhamdulillah ya, tapi suaranya tuh gede amat ya kan. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita. Iya, kadang-kadang kita, Masya Allah. Bu ibu kadang-kadang mau bapaknya apalagi. Iya. Da'atu Masya Allah. Kadang-kadang kita begitu ya. Ada tetangga baru, gitu tetangga baru dari komplek lain datang. Ngelihat suami sama istrinya, ya Allah, hari istrinya memenuhi kayak putri. Masya Allah, kata bapak, namanya kayak pera bedok. Jangan, Masya Allah, jangan. Allah sudah atur itu, kunci mulut. Masya Allah. Kadang-kadang kita, ya Bu ya, kadang-kadang. Maka Allah katakan, wa an jismihi bima ablah. Dari anggota badan yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Kakimu kau gunakan untuk apa? Weh, Ujang Jaidal Mutakin. Kamu selama hidup dikasih oleh Allah usia 70 tahun, amin. Amin, tunggu, ini baru berapa ya? Yang pengen, tidak panjang umur teh, Masya Allah ya. Soalnya pengen nambah, nambah ilmu, nambah harta, nambah rezeki. Dong ibu masudon baik saya. Tuh, buah rumah, nambah istri katanya. Enggak, itu membuarin, mudah-mudahan tapi dicatat oleh Allah. Nih, wa an jismihi bima abla. Anggota badan yang telah kau gunakan, Allah berikan kepadamu, gunakan untuk apa? Bu, hati-hati betul. Bapak-bapaknya misalkan masjid dekat, ini masih dekat, Kaliman dekat, Kalijah dekat. Bapak-bapaknya kalau maghrib merongkol baik di rumah, suruh untuk datang ke masjid. Kalau ibu mah di rumah baik. Nggak apa-apa, ibu mah di rumah aja, di rumah sholatnya. Kalau bapak-bapaknya mah, Bu, ada yang mengatakan bahwa bapak-bapak untuk laki-laki yang rumahnya dekat dengan masjid, bahkan sholatnya pun manjilah bainal manjilatain. Apa artinya? Wallahu a'lam. Karena masuknya ia sholat di masjid itu sedikit mendekati sunat mu'akkad, sedikit lagi ke hal yang wajib. Masya Allah. Tuh, itu tuh, punya bapak subuh-subuhnya, dorong untuk pergi ke masjid. Jangan ini mahayu, duduk depan. Suruh ke masjid, kembali. Ya. Wa an jismihi, dari anggota badan yang telah Allah berikan kepadamu. Nih, punya tangan kau gunakan untuk apa? Punya badan kau gunakan untuk apa? Punya rambut yang cantik kau gunakan untuk apa? Bu, alhamdulillah hari di sini mah pada rapi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini udah serius aminnya ini. Oh serius, alhamdulillah. Cuma saya ingin menyampaikan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul kan namanya Rasulullah bersama malaikat Jibril diperlihatkan keadaan di neraka. Ini dikaitkan dengan anjismihi bima ablah, dari anggota badan yang telah Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Rasulullah nangis bukan alang-kepalang sampai bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini perempuan kenapa sampai dikondisikan seperti ini? Memang bagaimana kondisinya? Dalam keadaan terjungkit
kakinya digantung ke atas, rambutnya ke bawah, dibanduli dengan batu yang sangat besar. Kenapa ya Jibril? Perempuan ini bangga dan terus memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita hindarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa an jismihi bima abla. Masya Allah. Ini dari rambut seluruh tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ditanya dulu tuh, belum berangkat kemana-mana kita di situ 40 tahun di mahsyar itu untuk menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ditanya apa-apa oleh Allah. Lalu kemudian Allah katakan, "Hei ujang jaidal mutakin, kamu punya mulut kau gunakan untuk apa?" Alhamdulillah, saya menyampaikan sesuatu, wallahu a'lam. Kalau dilaksanakan atau tidak mah itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Jangankan kapasitas manusia, Rasul sekalipun, bahkan Nabi Nuh, bahkan Nabi Ibrahim, bahkan nabi-nabi yang lain tidak diberikan kekuatan untuk merubah manusia, cuma untuk menyampaikan saja. Kalau sudah disampaikan tidak dilaksanakan, mal'un, maka akan melaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya bibir, punya mulut, kau gunakan untuk apa? Bibirmu alhamdulillah, masya Allah. Oke, kata Rasul kan dikatakan apabila kita tidak mampu untuk berucap baik, lebih baik iya. Ini lagi-lagi ibu-ibu mau masya Allah, masya Allah. Ini. Tahu maka jauh-jauh ke sana, tidak. Di dalam rumah aja dulu sendiri. Oh, ingat, saya sering sampaikan. Penghuni di neraka itu kebanyakan perempuan. Akibat dari apa? Badiyatul lisan. Apa itu badiyatul lisan? Jelek ucapan terhadap suaminya. Suami mah ngomong satu kata, istrinya 10 kalimat. Ah, ya kan? Oh, ini mah di kampung lain. Di sini mah enggak, di komplek ini enggak. Di sini mah masya Allah. Saya juga sering ke sini lewat. Saya di sini kan di Kemenaga dan Allah Karim melihatnya juga. Cuma ini mah untuk menyampaikan lagi kepada yang lain. Itu maksudnya mah. Ya, kan dalam rangka memperbaiki kehidupan kita. Maksudnya. Badiyyah tulisan yang jelek ucapan terhadap suaminya, masya Allah. Kadang-kadang. Oh iya. Itu tadi kenapa saya katakan mau taklim sekalipun pamit dulu, karena itu kewajiban kita. Ya kan, mau kemana pamit dulu kepada suami, maka insya Allah itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk dalam kategori tadi man syalaka tariqan ilal ilmi syahallallahu taala tariqan ilal jannah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terhadap suami itu terutama kendalikan emosi. Sering datang ke kau apa katanya, suami saya mau galak bla 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 begini. Oh, saya bilang ibu masih senang enggak? Iya, ya udah balik kan. Iya kan? Kadang-kadang wah, ingat dalam posisi apapun dia itu masih suami kita. Mau dalam keadaan marah, mau dalam keadaan apa, kendalikan lisan kita. Karena Allah akan memintai pertanggungjawaban. Kesel je Pak Ustaz. Iya, pasti keselnya mah, pasti. Tetapi Allah menjanjikan tadi seperti itu. Maknanya surganya Allah. Hindarkan. Nih, mulut kita. Masya Allah. Punya hidung, punya kuping, dengarkan kalimah-kalimah Allah. Baca Quran, punya mata, gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah. Anjismihi, dari seluruh anggota badan kita akan ditanya oleh Allah. Jangan ini mau masya Allah, lo coba kita lakukan setiap hari. Ada nggak yang baca Qurannya satu hari satu khataman? Tidak, saya kurangi deh kalau gitu. Kurangi. Ada nggak yang setengah khatam? Tidak ada juga. Ada yang seperempat? Belum juga. Ada yang 1 juz? Belum juga. Ada yang 1 makro? Alhamdulillah. Ada yang tidak sampai 1 makro? 5 ayat. Ya itu mau cari makronya aja yang pendek Ustaz katanya. Masya Allah. Iya, bagus lah. Mendingan terus terang untuk peningkatan diri kita.
Masya Allah. Bu, baca Quran itu satu hurufnya saja dikali oleh Allah 10 kali lipatan. Kalau kita minimal habis setiap sholat satu surat saja, satu surat, ya itu mah tuh jangan itu suratnya juga jangan inna atoina kausyah, jangan juga atuh ya. Coba habis sholat itu biar rezekinya dilapangkan, baca surat Waqiah, ya kan? Itu maksudnya, Masya Allah. Ada yang mau pergi ke haji di sini? Ingin, Pak. Ya? Ingin. Ada sudah. Tahun ini ada yang berangkat? Ada Bu jamaah Sidikiyah. Alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah. Iya saya sering. Ustaz berarti Ahmad susah amat tuh berangkat aja sekarang menunggu juga lama. Iya benar lama memang juga. Terus ibu udah daftar belum? Belum daftar bukan. Masya Allah. Iya. Mendidik saya satu. Kalau mau berangkat haji, ibu ya. Banyak ada 7 amalan. Ya, 7 amalan kalau mau berangkat haji. Pertama, ibu perbanyak surat Al-Hajj. Al-Hajj. Ada kan surat Al-Hajj? Surat Waqiah. Surat Al-Muluk. Ada. Surat Al-Fatah. Al-Hasyr. Al-Hadid. Ada. Yang terakhir ibu sering lihat surat-surat tanah, surat emas. Ya. Jual itu, daftar ke bank, insya Allah berangkat. Iya. Ibu mengicun. Kalau kata orang Cigadingnya mah ngicun amat pengen ke haji ke ngaji, beku doang katanya. Ada surat tanahnya, surat emasnya nggak dijual mah, yang nggak mungkin berangkat atau. Mangga. Kalau orangnya udah meninggal tahun ini mau haji, orangnya meninggal itu udah tercatat udah haji atau belum Pak Ustaz? Masya Allah, ini Bu. Allah katakan, "Man kana di sya'atin falam yahid, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa orang yang sudah memiliki harta kemudian tidak berangkat haji dan dia keburu meninggal, maka pilih dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Satu. Tetapi kasus sama Warum itu dia sudah daftar, belum sempat berangkat, meninggal. Hakikatnya di hadapan Allah dia sudah tercatat sebagai hujaj melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena agama mengajarkan istito'ah, kalau berpuasa, kalau mampu. Kalau istito'ah dalam haji itu istito'ah harta, istito'ah fisik, istito'ah keadaan. Kalau keadaannya kita harus berangkat 10 tahun yang akan datang, kita keburu meninggal tapi kita sudah daftar, insya Allah di hadapan Allah sudah berhaji. Apa itu bisa dibadalin? Nah, alangkah baiknya dibadalkan sama yang lain. Insya Allah kalau itu akan lebih utama. Tetapi hakikatnya sudah tercatat di hadapan Allah. Tetapi kalau ibu duitnya ada sekitar 30 juta, tapi ditaruh di deposito atau di bawah bantal, bahkan tidurnya pakai kasur duit. Misalkan, ya ditumpukin duitnya, belum daftar hosmati, ya hosmati, masa hirup itu namanya, ya, meninggal kitanya, maka itu kata Allah, man kana di sa'atin falam yahi, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut. Tapi nanti kalau kata orang-orang di sekolahan begitu, Pak Ujang, kalau sudah ngelihat anak murid, ngeliatin jam, ngeliat pintu, itu tandanya sudah pengen pulang, katanya gitu. Apalagi yang duduknya sudah esan, udah nyungcung, itu tandanya sudah bosen. Tapi ini mah enggak, ternyata dilanjut ya. Oh, masih jam 8. Ya, masih 2 lagi kata si ibu juga. Yuk. Yang pertama tadi wa'an umrihi, umur yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Yang kedua jasad atau fisik kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya kata Allah melalui Rasulnya wa'an ilmihi,
bima fa'ala fihi, dari ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Masya Allah. Sementara yang dikatakan ilmu itu bukan cuma ilmu agama, ilmu apa, bukan. Tapi kata Rasulullah, nurun yufarriqu bainal haqq wal batil, sesuatu yang mampu untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, itu adalah ilmu. Ibu sering ke majelis taklim, ilmunya masuk di sini, tetapi langsung keluar lagi dari kuping kanan. Kalau kata orang Cigading mengajinya ngaji tulen, betul langsung kelalen, maka tidak diterapkan dalam kehidupan, ngelaknat nanti, ngelaknat. Kam min alimin wal ilmu yal'anuh. Berapa banyak orang yang berilmu tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu yang dia miliki, kecuali ilmunya akan melaknatnya nanti di yaumil qiyamah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang bagaimana itu? Ibu misalkan paham abatasa jahaho, tapi ibu punya anak nggak pernah diajarkan. Punya suami nggak bisa ngaji, atau suami bisa ngaji, ibunya nggak bisa ngaji, nggak diajarkan, ngelaknat nanti itu di akhirat ibu. Apalagi ibu dalam hubungan suami istri ya, hati-hati, karena kewajiban suami itu wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furuudil ibadah. Kewajiban suami terhadap ibu-ibu itu bukan cuma nyukupin sandang, pangan dan papan, tetapi suami wajib hukumnya kepada ibu-ibu untuk mengajari ibu-ibu dari hal-hal yang bersifat keagamaan, baik yang fardu, sunnah-sunnah, bahkan yang tidak termasuk sunat muakkad pun wajib untuk diajari. Kalau suami tidak mengajari, dosa hukumnya. Pak, suami saya kan nggak bisa, ya suruh istrinya ke majelis taklim. Bila perlu banyak duitnya, datangkan guru ke rumah. Itu maknanya mengajari keluarga. Allah katakan wa'an ilmihi bima fa'ala fihi. Masya Allah Bu, hati-hati. Hati-hati betul sekarang. Apalagi anak-anak kita ya, sok jejeli dengan boleh dengan pengetahuan umum, tapi jangan hampa dengan pengetahuan agamanya. Bu, jangan sampai. Masya Allah. Coba perhatikan keadaan sekarang kan sudah berbeda. Kalau zaman ibu-ibu saya sering katakan menghadapin anak itu sekarang mah ya. Kalau zaman kita kan, kalau dulu paling-paling takut kita itu ibu-ibu kita, bapak kita paling ngusruk di selokan gitu ya. Kalau sekarang coba ibu perhatikan anak-anak kita, dan nggak mungkin begitu mengumpet di kamar, tetapi kan kemana-mana, efeknya akan lebih berbahaya. Hati-hatinya itu di sana, ya kan? Makanya kata Kiai Jujun begitu. Zaman sekarang tuh manusia akan dihancurkan dengan 3 hal. Yang pertama food, fashion, fun. Ngerti tuh? Ya kalau yang ibu mau yakin lah. Food, fashion, fun. Food itu makanan. Bu, ini yang akan menghancurkan generasi kita, generasi anak-anak kita. Hati-hati terhadap itu 3 hal. Yang pertama makanan. Coba lihat. Masya Allah, saya jalan kemarin kondangan ke daerah Ciomas deh, di jalan. Pak Ustaz, jangan gitu karena mengerahkan. Kenapa kalau saya gitu? Aneh saya mah, kenapa? Kok anak saya yang pertama, Masya Allah pinter, di kelasnya juga bahkan tidak pernah keluar dari ketiga katanya gitu. Terus yang kedua, yang ketiga mah tapi tidak sama katanya gitu. Ya mungkin saya bilang gaya belajarnya yang berbeda. Tidak, kok sama saja. Terus analisa, Bapak kenapa itu? Saya pikir-pikir, mah Pak, dulu waktu anak saya yang pertama ini mah saya tidak pernah dia itu kayaknya masukin hal-hal yang tidak baik ke dalam tubuhnya. Kalau sekarang mah karena saya segala-gala macam dibawa ke rumah, katanya mungkin itu kali efeknya. Iya, dari makanan. Jadi betul, Masya Allah. Apalagi kalau anak-anak kita sudah masuk narkoba itu, Masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah ini. Innallaha la yanzuru ila ummati birrahmah. Oh, Allah itu memandang umat manusia penuh dengan rahmat, kecuali 4 golongan manusia. Ini hubungannya dengan anak yang suka minum khamar. Innallaha yanzuru ila ummati birrahmah illal arba'ah. Allah memandang umat manusia ini penuh dengan rasa rahmat, dengan kasih sayang Allah. Illal arba'ah, kecuali 4 golongan manusia. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin, orang-orang yang suka meminum minuman keras atau arak.
itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Bahkan kalaupun dia mati sebelum taubat, tidak berhak untuk disolatkan. Nauzubillah, subhanallah, min dzalik. Yuk jaga anak keturunan kita. Masukkan ilmu-ilmu agama. Lah, Pak Ustadz, yang pintar-pintar agama juga banyak yang begitu ting-bating, nauzubillah. Jangan sampai dijadikan acuan oleh kita. Yang punya ilmu agama saja sudah seperti itu, apalagi yang tidak. Mananya kan begitu. Hati-hati. Mudmiru khamrin, orang yang suka minum arak tidak dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat. Naudzubillah, subhanallah, min dzalik. Yang kedua, waqati'ur rahimah, orang yang suka memutus tali silaturahmi tidak dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat. Masya Allah. Masya Allah. Pemutus tali silaturahmi. Yang ketiganya wa musyahinun, tidak dipandang. Siapa musyahinun itu, Ustaz? Musyahinun itu adalah orang yang tidak saling tegur sapa dengan tetangganya, apalagi dengan saudaranya, karena persoalan ketidakenakan hati, berantem dah. Mananya berantem dengan tetangga, dengan saudara selama 3 hari 3 malam tidak saling bertanya, Allah akan jauhkan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kan itu ada berapa persen kandungannya ya? Nah. Orang di negeri sana itu kalau mereka menghangatkan badan itu kan ada anggur yang ini kan bisa dijadiin apa nah, itu bagaimana itu? Selama itu masuk dalam kategori arak, maka itu haram. Berapa persen pun, karena kan yang diharamkan itu bukan banyak dan sedikitnya, tetapi zatiyah barangnya. Maaf ya Bu ya, daging babi haramnya banyak apa sedikit? Kalau sedikit haram. Jadi zatiyah barangnya yang haram itu bukan karena banyak dan sedikitnya, tetapi zatiyah barang tersebutnya. Kalau itu sudah masuk ke dalam kategori arak, maka haram hukumnya kita konsumsi. Kayak sekarang juga itu masih di daerah kampung-kampung mereka nganuin kayak di daerah pedesaan juga mereka nganuin apa? Yang dari air apa itu nanti tuang. Nira, oke, tuang. Iya. Bisa juga dengan ini kan? Betul. Ya itulah, itu kan bahan dasarnya kadang-kadang Bu ya. Bahan dasar untuk bikin tuang, bikin arak itu dari sana. Maka akan ada fermentasinya, itu difermentasikan maka akan jadi arak. Kalau itu sifatnya memabukkan, maka itu sudah masuk dalam kategori yang diharamkan. Tuh ya, apapun bentuknya, kalau itu memang memabukkan dan dilarang oleh aturan agama. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Berarti kalau sayur ini yang memabukkan ya? Kalau dia minum tidak mabuk kayak yang tadi tuak itu berarti tidak masalah. Dia zatiyahnya sudah berbentuk arak belum? Kalau zatiyahnya sudah berbentuk arak, maka itu haram hukumnya. Jangankan tuak, misalkan ini tape difermentasi selama sekian hari, maka itu sudah berubah zatiyah menjadi khamar, maka haram hukumnya. Ya, kalau tidak difermentasi jadi arak itu tidak ada persoalan. Makanya kita tidak difermentasikan. Itu kan untuk obat yang tanakan untuk mengecilkan tanakan katanya. Nah, ini lain lagi. Ada kaidah agama yang mengajarkan ad-daruratu tubihul mahdurah. Karena itu dalam kondisi madarat dan tidak mungkin lagi mencari untuk yang lain selain ini, maka itu tidak apa-apa, diperbolehkan dalam aturan agama. Itu loh Bu maksudnya. Gini maksud saya, Ibu kalau untuk obat itu tidak jadi persoalan. Kalau memang tidak ada lagi obat selain itu. Maknanya begitu. Rasul pernah ditanya dulu, Rasul makan daging ular. Sahabat dibiarkan saja kalau tidak makan ular itu maka pada meninggal karena kelaparan. Karena tidak ada lagi, maka boleh itu dikonsumsi. Maknanya begitu. Yang jelas dalam aturan agama ada yang mengatakan ad-darurah tubihul mahdurah. Kemadaratan itu bisa meringankan hukum. Maknanya begitu. Silahkan, tidak jadi persoalan. Contoh konkretnya begini, Ibu sholat harus satrul aurat tidak?
Kalau sholat harus nutup aurat tidak? Iya kan? Kalau tidak menutup aurat itu tidak sah hukumnya. Ya, tiba-tiba ibu tempatnya betul-betul jauh di mana-mana. Tidak ada pakaian sama sekali. Kalau kita pakai yang ini juga, ini sudah najis, ini sudah tidak layak pakai. Ibu misalkan tetap pakai pakaian yang ini yang sudah ada najisnya, sah tidak? Kalau memang tidak ada lagi, itu sah hukumnya. Karena memang ad-darurah tubihul mahdurah. Kemadaratan itu bisa meringankan hukum, maknanya ke arah sana. Ya Bu ya. Ya tadi mutmiru hamrin wa qatirur rahimah wa musyahinun. Ini Bu. Masya Allah. Yang keempatnya wa'akuli walidayhi, orang-orang yang berdosa terhadap orang tuanya tidak dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kadang-kadang ini mah. Ingat Bu, Alqamah, tahu Alqamah Bu? Alqamah itu adalah salah satu, bukan sahabat Rasul karena zamannya sudah tabiin ke sini. Dia tadinya hidupnya sengsara, kemudian nikah dengan seseorang, kemudian dia hidupnya bagus lah. Kalau di kita mah seperti malin kundang, ya seperti begitu. Alqamah itu setelah kaya, setelah sukses, dia lupa kepada orang tuanya. Kemudian pas saat mati disuruh oleh para sahabat membaca 2 kalimat syahadat, tidak mampu untuk mengucapkan tubuh karena dosa kepada orang tua. Lalu kemudian para sahabat bilang kepada Rasulullah, ya ini si Alqamah seperti ini. Apa jawabnya? Coba panggil ibunya. Dipanggil ibunya. Kenapa Bu? Pokoknya saya sudah kadung sakit hati sama anak saya. Sampai kapanpun tidak akan saya ampuni. Saya tidak akan memberikan maaf. Oh kalau begitu, yuk sudah dibakar saja dirinya. Dengan orang tua, akhirnya rada sayangnya tumbuh, saya maafkan. Saat itu juga Alqamah diminta untuk baca syahadat, langsung lancar. Masya Allah, ini perantaranya. Sehingga tidak salah kalau Rasul katakan Allah memandang umat manusia itu penuh dengan rahmat kecuali 4 golongan manusia tadi, yakni mudminu khamrin wa qatinur rahimah wa musyahinun wa aquli walidayhi. Itu diantara tuh wa an ilmihi bima fa'ala bihi. Bisa? Masih ada waktunya. Habis. Satu lagi kalau begitu. Terakhir penutup dari saya. Apa yang terakhir kata Rasulullah? Kita tidak akan mampu beranjak ke mana-mana itu ibu. Apa ke dalam surga atau ke dalam neraka? Wa an malihi min aina iktasabuhu wa bima anfaqah. Dari harta yang Allah berikan kepadamu, kau dapatkan dari mana dan kau gunakan untuk apa? Kalau yang tadi jasad guna, pertanyaannya 1, umur pertanyaannya 1, ilmu pertanyaannya 1. Tetapi ketika harta, min aina, dari mana kau dapatkan harta itu? Apakah diperoleh dengan cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang haram? Halalnya diperoleh itu cara mendapatkannya atau zatiyahnya. Kalau kita berjualan, apakah zatiyah haram? Tidak itu barangnya. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau gunakan untuk apa? Apakah hartamu itu kau gunakan untuk membiayai orang bermaksiat kepada Allah atau membiayai ketaatan kepada Allah? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Makanya hati-hati, bukan tidak hijau sama duit mah. Kalau suami datang ke rumah bawa duit sekarung, padahal kita sudah tahu suami kita gajinya sekian doang. Jangan langsung tanya dulu, Pak, bukan tidak hijau yang namanya duit mah. Yuk ditanya dari mana ini sumbernya. Kalau sudah jelas mah cepat ambil. Iya, yang namanya duit cepat diambil. Tetapi kalau sudah tidak jelas, jawabnya sudah ngelingkar-lingkar, ingat sekarang mah tuh siapa si Edis Adelia ikut ketarik-tarik ya. Suaminya yang korupsi, dianya ketarik-tarik. Kenapa? Kan sekarang mah ada selain hukum agama juga ada hukum negara, TPPU namanya. Ya kan? TPPU itu apa? Itu adalah kejahatan pencucian uang. Apa disembunyikan oleh kita, tidak diungkapkan. Bahaya lagi. Jangankan nanti di akhirat, di dunia aja sudah seperti itu maknanya. Yuk, maka karena Allah katakan melalui Rasulnya, wa an malihi min aina iktasabuhu wa bima anfaqah.
dari harta yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Maka mudah-mudahan kita mampu menafkahkan harta kita, dapatnya dari cara-cara dan zatiah yang halal, dan menggunakannya pun juga insya Allah dalam cara-cara yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang setitik tolong digunungkan, yang segumpal tolong dilautkan. Bukakanlah pintu maaf untuk saya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.